Hai, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Saya Bu Oktaviana Wahyuningtyas. Kita akan belajar tentang materi kelas 8 semester 1. Untuk materi yang ketiga kali ini, kita masih membahas mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pada materi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, kita akan belajar mengenai konsep gerak, sistem gerak manusia, sistem gerak pada hewan, dan sistem gerak pada tumbuhan. Materi yang ketiga kali ini yaitu mengenai gaya dan hukum Newton. Sudah siapkah kalian belajar? Langsung saja kita mulai materi kali ini. Apa itu gaya? Perhatikan animasi ini. Ada seorang anak yang melakukan dua aktivitas, yaitu mendorong meja dan menarik meja. Perhatikan meja yang didorong anak tersebut. Apakah meja tersebut bergerak dan apakah meja tersebut berpindah posisi? Jawabannya adalah ya, meja tersebut bergerak dan berpindah posisi. Sekarang, perhatikan animasi dua orang yang sedang bermain tenis. Apakah bola dan dua orang tersebut mengalami gaya? Jawabannya adalah ya, bola dan dua orang tersebut mengalami gaya. Nah, gaya sendiri itu apa sih? Dari contoh anak yang sedang mendorong dan menarik meja, serta dua orang yang bermain tenis, dapat kita simpulkan bahwa gaya merupakan tarikan atau dorongan. Gaya atau force adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk, arah, gerak, dan besar kecepatan suatu benda. Berdasarkan titik kerjanya, gaya ada dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang titik kerjanya bersentuhan dengan benda. Contohnya, gaya otot, gaya gesek, gaya mesin, gaya listrik, dan gaya pegas. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang titik kerjanya tidak bersentuhan dengan benda. Contohnya, gaya magnet dan gaya gravitasi. Gaya tak sentuh dalam gaya gravitasi ini seperti contoh seseorang yang sedang terjun payung melayang di udara sebelum akhirnya mendarat ke permukaan bumi. Besar dan arah gaya. Gaya merupakan salah satu besaran vektor. Besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Oleh karena itu, gaya dapat dilukiskan dengan diagram vektor yang berupa anak panah. Gaya sebagai berikut. Kita gambar anak panah, kemudian titik A merupakan titik tangkap, titik B adalah arah gaya. Sedangkan besar nilai gaya ditentukan oleh panjang suatu anak panah. Ketika anak panah menghadap kanan, maka nilainya bersifat negatif. Sedangkan ketika anak panah menghadap kiri, maka bernilai positif. Contoh soal, diketahui sebuah gaya F sebesar 6 Newton ke arah kiri, dilukiskan dengan diagram vektor yang panjangnya 3 cm seperti gambar berikut. Lukiskan diagram vektor gaya-gaya berikut. A. F1 sama dengan 2 Newton ke kiri. B. F2 sama dengan 4 Newton ke kanan. C. F3 8 Newton ke kanan. Jawabannya adalah diketahui F sama dengan 6 Newton. Dilukiskan 3 cm. Ditanya diagram vektor F1, F2, dan F3. Jawabannya adalah jika 6N atau 6 Newton digambarkan 3 cm, maka 1 Newton digambarkan 6 Newton per 1 Newton sama dengan 3 cm per X. Nah, X ini yang akan kita cari jika 6
Newton sama dengan 3 cm, maka 1 Newton ini berapa sentimeter? Jadi kita kalikan silang, 6N dikalikan X, agar tidak bingung, N-nya kita hilangkan. Sehingga 6 dikali X sama dengan 6X, sama dengan 1 Newton kali 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi X sama dengan pindah ruas 3/6. 6 pindah ruas karena perkalian sehingga menjadi dibagi. 3 dibagi 6 sama dengan 1/2. Maka 1 Newton akan digambarkan 0,5 cm. Nah, F1 sudah kita ketahui bahwa 2 Newton. Sehingga 2 dikalikan setengah yang tadi kita hitung sama dengan 1 cm. Jadi F1 2 Newton akan kita lukiskan menjadi 1 cm panjangnya. Sedangkan F2 diketahui 4 Newton ke kanan. Berhubung F2 ke kanan, maka 4 Newton bernilai negatif. Sehingga min 4 dikalikan setengah sama dengan min 2 cm. Maka kita akan melukiskan F2 sebesar 2 cm anak panahnya. Sedangkan F3 diketahui 8 Newton ke kanan, sehingga ke kanan berarah dan bernilai negatif. Sehingga min 8 dikalikan setengah sama dengan min 4 cm. Maka kita lukiskan anak panah tersebut ke arah kanan dan bernilai negatif. Nah, apa itu resultan gaya? Semua gaya yang bekerja pada suatu benda menghasilkan satu gaya yang dapat mewakilinya. Resultan gaya dapat digunakan untuk mengetahui besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda dalam satu garis kerja. Resultan dua gaya yang segaris dan searah. Jika gaya-gaya yang segaris atau searah lebih dari satu, besarnya resultan gaya tersebut adalah jumlah semua gaya itu. Sehingga rumusnya adalah R atau resultan sama dengan F1 ditambah Sedangkan F2. Resultan dua gaya yang segaris dan berlawanan arah adalah jika gaya-gaya yang berlawanan lebih dari satu, besarnya resultan gaya tersebut adalah selisih nilai kedua gaya tersebut. Sehingga rumusnya R sama dengan F1 dikurangi F2 atau R sama dengan F2 dikurangi F1. Dapat kita ketahui bahwa resultan dua gaya yang segaris dan searah memiliki resultan yang panjang karena penjumlahan semua gaya itu. Sedangkan resultan dua gaya yang segaris dan berlawanan arah memiliki resultan yang pendek dikarenakan selisih nilai kedua gaya tersebut. Resultan dua gaya yang seimbang berlawanan arah adalah jika gaya-gaya yang bekerja besarnya sama tetapi berlawanan. Besarnya resultan gaya tersebut adalah 0, maka benda dikatakan dalam keadaan seimbang, sehingga F1 besarnya sama dengan F2 atau resultan sama dengan Sedangkan 0. Resultan dua gaya yang saling tegak lurus adalah jika gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat, besarnya resultan gaya tersebut menggunakan teorema Pythagoras, sehingga R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Satuan dan alat ukur gaya. Satuan gaya dalam SI atau Satuan Internasional adalah Newton, disingkat N. Satuan gaya dalam sistem CGS atau Centimeter Gram Second adalah Dyne. Di bawah ini beberapa penyetaraan satuan gaya. 1 Newton sama dengan 1 kg meter per sekon kuadrat. 1 Newton sama dengan 1000 gram dikali 100 cm per sekon. 1 Newton sama dengan 1000
1 gram sentimeter per sekon kuadrat atau dyne. 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 dyne. Gaya dapat diukur menggunakan raca pegas atau dinamometer. Kita beralih ke hukum Newton. Mengapa dinamakan hukum Newton? Karena penemu hukum Newton bernama Isaac Newton. Sir Isaac Newton adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Beliau lahir di Woolsthorpe Manor, Britania Raya pada tanggal 4 Januari 1643. Beliau penemu teori tentang gaya gravitasi bumi. Pada tahun 1665 hingga 1666, wabah besar menyerang kota London, Inggris, yang dikenal sebagai Great Plague of London. Kondisi ini menyebabkan Isaac Newton harus bekerja dari rumah karena tidak boleh keluar rumah untuk menghindari wabah tersebut. Sama halnya seperti kondisi saat ini yang menyerang kita, yaitu coronavirus, yang menyebabkan kita harus bekerja serta sekolah dari rumah. Nah, wabah yang menyerang kota London tadi rupanya disebabkan oleh wabah bubonik yang menyerang kota London. Adapun bakteri yang menyebabkan terjadinya wabah tersebut adalah Yersinia pestis. Dalam rentang waktu tersebut, atau lebih tepatnya 18 bulan, wabah ini membunuh sekitar 100.000 manusia. Alhasil, kampus memulangkan seluruh mahasiswa untuk pulang ke rumah masing-masing. Akhirnya, Newton pun pulang ke rumahnya yang terletak di Woolsthorpe Manor. Awalnya, Newton sering pergi nongkrong di kebunnya yang memiliki pohon apel. Dia heran ketika mendapati sebuah apel terus berjatuhan ke tanah dari pohonnya. Dikutip dari buku Memoirs of Sir Isaac Newton's Life karya William Stukeley, Newton bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa apel itu harus selalu turun secara tegak lurus ke tanah? Atau mengapa apel itu tidak pergi ke samping atau ke atas, tetapi terus-menerus ke pusat bumi? Alasannya adalah bumi menariknya. Itulah cerita singkat Isaac Newton menemukan gaya gravitasi bumi. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, benda yang mula-mula diam akan tetap diam atau mempertahankan keadaan diam, dan benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak lurus beraturan. Sehingga sigma F sama dengan 0, maka V sama dengan 0 atau kecepatannya konstan. Rumus hukum 1 Newton berlaku jika suatu benda diam atau bergerak dengan kecepatan. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding lurus dengan besar gaya dan searah dengan gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa kelembaman benda itu, sehingga A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F adalah besar gaya, satuan Newton, M adalah massa benda, satuan kilogram, dan A adalah percepatan benda, satuan meter. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, benda yang kedua juga memberikan gaya pada benda pertama dengan besar yang sama dan arahnya berlawanan dengan arah gaya dari benda pertama. Sehingga F aksi sama dengan. Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.